Halo Sobat Bola, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, tempat kita mengupas tuntas berita terpanas dari dunia si kulit bundar. Kali ini, kita akan terbang sejenak ke negara tetangga, Malaysia, yang sedang dilanda prahara besar di kancah sepak bola mereka. Isu ini begitu serius sampai-sampai mereka harus berurusan langsung dengan FIFA. Ya, kita akan membahas skandal naturalisasi pemain yang membuat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pusing 7 keliling. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, FAM baru saja dijatuhi sanksi berat oleh FIFA. Sanksi ini bukan main-main karena menyangkut salah satu program andalan mereka, yaitu naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional Harimau Malaya. Tapi, FAM tidak tinggal diam. Mereka resmi mengajukan banding ke FIFA. Dan yang menarik, mereka sampai menyewa pengacara dari luar negeri untuk menangani kasus ini. Sebuah langkah yang menunjukkan betapa seriusnya mereka ingin memenangkan pertarungan hukum ini. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Mari kita urai benang kusutnya. Masalah ini bermula ketika FIFA melakukan investigasi terhadap 7 pemain yang diklaim FAM sebagai pemain keturunan Malaysia. Ketujuh pemain ini bukan nama sembarangan. Mereka adalah Gabriel Felipe Eraca, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor, Brandao Figueiredo, Jon Hirasavalli Raugui, dan Hector Alejandro Belserrano, nama-nama yang terdengar sangat Latin dan Eropa bukan? Dan memang benar, mereka berasal dari Argentina, Brasil, Spanyol, hingga Belanda. FAM mengklaim bahwa ketujuh pemain ini memiliki garis keturunan Malaysia, entah dari kakek atau nenek mereka. Ini adalah dasar yang sering digunakan banyak negara untuk menaturalisasi pemain, asalkan bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah. Program ini diharapkan bisa mendongkrak prestasi Harimau Malaya secara instan, membawa darah dan talenta baru ke dalam skuad. Sebuah strategi yang, jujur saja, banyak ditiru oleh negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Namun, disinilah letak masalahnya. Setelah melakukan investigasi mendalam, FIFA sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Klaim FAM tidak berdasar. Menurut FIFA, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa ketujuh pemain tersebut benar-benar memiliki nenek atau kakek dari Malaysia. Investigasi FIFA membongkar bahwa dokumen-dokumen yang diajukan kemungkinan besar tidak valid. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, karena bisa dianggap sebagai upaya pemalsuan atau manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan di lapangan hijau. Akibatnya, palu godam FIFA pun jatuh. FAM didenda sejumlah uang yang tidak sedikit. Dan yang lebih parah, ketujuh pemain tersebut dilarang beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan penuh. Bayangkan, 1 tahun tanpa bisa menendang bola secara profesional. Ini adalah pukulan telak tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi reputasi FAM dan sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sanksi ini seolah menjadi pesan keras dari FIFA. Jangan main-main dengan aturan naturalisasi. Tentu saja, FAM tidak menerima begitu saja keputusan ini. Mereka merasa punya argumen yang kuat dan siap bertarung. Pelaksana tugas Presiden FAM, Datuk Mohd Yusof Mahadi, menegaskan bahwa mereka telah resmi mengajukan banding sebelum batas waktu yang ditentukan. Dan untuk memastikan banding ini berjalan mulus, mereka tidak tanggung-tanggung menunjuk pengacara dari luar negeri. Dalam sebuah pernyataan kepada media harian Metro, Datuk Yusof Mahadi berkata, "Ketika kami mengajukan banding, artinya kami mengharapkan keputusan positif yang menguntungkan kami. Pengacara yang ditunjuk adalah pengacara dari luar negeri. Langkah ini sangat strategis." FAM tampaknya percaya bahwa pengacara internasional memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum olahraga global dan selek belak prosedur di FIFA. Mereka ingin menggunakan keahlian dan jaringan yang dimiliki para pengacara ini untuk membalikkan keadaan. Datuk Yusof Mahadi juga menambahkan, tim nasional Malaysia adalah kelompok profesional dan tentu saja mereka memiliki koneksi dengan banyak pengacara internasional yang memahami sepak bola di tingkat internasional. Ini seolah menjadi sinyal bahwa mereka tidak akan main-main. Mereka akan menggunakan semua sumber daya yang ada. Tim nasional Malaysia memiliki jaringan dengan pengacara yang lebih terampil atau berpengetahuan untuk membantu kami dalam proses banding. Bahkan, proses banding ini seperti putaran kedua bagi kami dalam kasus ini. Lanjutnya, frasa putaran kedua ini menarik. Ini menunjukkan bahwa FAM melihat proses banding ini bukan sekadar upaya pembelaan, tetapi sebuah pertandingan baru. Mereka kalah di putaran pertama saat investigasi FIFA. Dan sekarang, mereka ingin memenangkan putaran kedua di meja pengadilan arbitrase olahraga. Mereka ingin persiapan yang dilakukan oleh pengacara baru ini jauh lebih matang dan menyeluruh. Tidak terkesan ceroboh atau asal-asalan.
Kami ingin memastikan keputusan tersebut berpihak pada kami. Tegas Datuk Yusof Mahadi. Sikap FAM ini bisa dimengerti. Skandal ini bukan hanya soal 7 pemain, ini tentang kredibilitas, tentang masa depan program naturalisasi mereka, dan tentang harga diri sepak bola Malaysia di mata dunia. Jika mereka kalah dalam banding ini, citra mereka akan semakin tercoreng. Program naturalisasi yang selama ini mereka banggakan akan dianggap sebagai sebuah kegagalan total yang dibangun di atas kebohongan. Ini akan menjadi presiden buruk yang sulit untuk dihapus. Di sisi lain, langkah FIFA juga patut diapresiasi. Sebagai badan tertinggi sepak bola dunia, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga integritas kompetisi. Aturan naturalisasi dibuat untuk memberikan kesempatan bagi pemain yang benar-benar memiliki ikatan darah dengan suatu negara, bukan untuk dieksploitasi sebagai jalan pintas meraih prestasi. Jika setiap negara bisa dengan mudah mengklaim pemain asing sebagai pemain keturunan tanpa bukti yang kuat, maka esensi dari tim nasional itu sendiri akan hilang. Tim nasional akan menjadi seperti klub yang bisa membeli pemain dari mana saja, dan itu akan merusak semangat nasionalisme dalam sepak bola. Kasus Malaysia ini menjadi pelajaran berharga bagi semua federasi sepak bola di seluruh dunia, termasuk PSSI di Indonesia. Program naturalisasi memang bisa menjadi akselerator prestasi, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan yang terpenting, sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses verifikasi dokumen dan silsilah keluarga harus dilakukan dengan teliti dan tidak boleh ada celah untuk manipulasi. Jangan sampai niat baik untuk memperkuat timnas malah berujung pada sanksi memalukan dari FIFA. Kita di Indonesia juga sedang gencar-gencarnya melakukan program naturalisasi. Untungnya, sejauh ini proses yang dijalankan PSSI terlihat sangat transparan, dan pemain-pemain yang dinaturalisasi memang bisa membuktikan garis keturunannya dengan jelas. Kita harus belajar dari kasus Malaysia ini untuk selalu waspada dan tidak pernah mengambil jalan pintas. Integritas adalah segalanya dalam olahraga. Sekarang, bola ada di tangan tim pengacara internasional yang disewa oleh FAM. Mereka punya tugas berat untuk meyakinkan panel banding FIFA bahwa klien mereka tidak bersalah. Atau setidaknya, sanksinya terlalu berat. Mereka harus bisa menyajikan bukti-bukti baru atau interpretasi hukum yang berbeda yang bisa membantah temuan investigasi FIFA. Apakah mereka akan berhasil? Ini adalah pertarungan antara kekuatan hukum FAM melawan bukti-bukti yang dimiliki FIFA. Para penggemar sepak bola di Malaysia tentunya terbelah. Ada yang mendukung langkah FAM untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, karena merasa ini adalah bagian dari upaya untuk memajukan sepak bola nasional. Namun, tidak sedikit juga yang merasa malu dan mengkritik FAM karena dianggap telah mencoreng nama baik negara. Mereka berpendapat bahwa FAM seharusnya lebih fokus pada pembinaan pemain lokal daripada mengambil risiko dengan program naturalisasi yang penuh celah. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini. Hasil dari banding ini akan sangat menentukan arah sepak bola Malaysia ke depan. Jika FAM menang, mereka akan merasa dibenarkan dan mungkin akan melanjutkan program naturalisasi dengan lebih percaya diri. Namun, jika mereka kalah, ini akan menjadi tamparan keras yang memaksa mereka untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh sistem yang ada. Mungkin ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk kembali fokus pada akar rumput dan pembinaan usia muda, yang sejatinya adalah fondasi terpenting dari kekuatan sebuah tim nasional. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bola? Apakah langkah FAM menyewa pengacara asing ini akan membuahkan hasil? Atau apakah ini hanya upaya sia-sia untuk menutupi kesalahan yang sudah jelas? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita diskusikan bersama dengan sehat dan sportif. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga sportivitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya.